Selamat pagi saya ucapkan kepada seluruh jemaat GPDI Mahanaim Taman Holis Indah. Senang sekali pada saat ini kita bisa berjumpa dalam ibadah online. Mari saudara, kita akan mulai ibadah pada pagi hari ini. Kita angkat satu pujian, mari kita menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Kau hadir di sini.
Yesus. Pagi ini hati kami limpah dengan ucapan syukur. Kalau kami boleh ada sampai hari ini, semua karena kasih dan anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Kami boleh hidup, kami boleh ada Tuhan. Terlebih hari ini, pagi ini, kami boleh memuji, memuliakan, dan beribadah kepada Tuhan. Mari Bapa, Engkau memberkati ibadah kami pagi ini. Biarlah pengurapan Allah Roh Kudus tinggal atas kehidupan kami hamba-hambamu. Biarlah semua kami bersama umat-umatmu boleh menaikkan setiap puji-pujian yang menyenangkan hati Tuhan, yang memuliakan hati Tuhan. Bahkan setiap kebenaran firman-Mu boleh meneguhkan setiap kehidupan kami semuanya. Kami siap masuk di dalam hadirat-Mu bersama umat-umat-Mu. Kami semua Tuhan menaikkan ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya saudara. Puji Tuhan saudara ya, walaupun saya tidak bisa melihat saudara, tapi saya yakin saudara semua dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang baik, selalu dalam penyertaan Tuhan ya. Walaupun kita ibadah secara online, tapi saudara, kita harus tetap semangat untuk memuji membesarkan nama Tuhan. Karena hari-hari yang kita lalui ini, kita lalui bersama Tuhan. Amin saudara. Ku sungguh
memang tidak pernah kecewa melayani Tuhan ya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Mari kita siapkan hati, pikiran dan jiwa kita agar setiap firman Tuhan yang ditaburkan, setiap firman Tuhan yang diberitakan bisa menjadi berkat di dalam kehidupan kita, bisa menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita dalam menjalani hari-hari. Memang saudara menghadapi hari-hari ini tidak mudah saudara ya. Tetapi jika kita tetap menjaga iman percaya kita, menjaga kesetiaan kita, terutama menjaga pelayanan kita, pengiringan kita terhadap Tuhan, maka semua itu tidak akan sia-sia. Karena Tuhan juga tidak pernah ingkar janji terhadap janjinya kepada kita. Salah satu janji Tuhan adalah kalau Tuhan akan selalu menjaga kita, maka dari itu kita gak perlu takut karena Tuhan ada selalu bersama-sama dengan kita. Yesus
Puji Tuhan, sebelum kita akan mendengarkan kebenaran firman Allah, mari saya mengajak kita semua untuk berdoa. Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami panggil dalam nama Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kami mengucap syukur buat berkat, kehidupan, kesehatan, kekuatan yang Tuhan beri bagi kami semua. Terima kasih buat sukacita, buat damai sejahtera yang Tuhan selalu berikan dalam hidup kami di tengah-tengah kondisi saat ini. Hari ini kami akan mendengar kebenaran firman-Mu. Berkatilah kami semua, baik kami yang ada di rumah Tuhan maupun jemaat-jemaat yang sedang berada di rumah masing-masing. Kiranya pada pagi hari ini kebenaran firman Tuhan akan memberkati kami semua, akan menguatkan kami. Firman-Mu akan menerangi hati kami sehingga kehidupan kami tetap kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Saudara jemaat yang ada di rumah, menjadi harapan dan doa kami. Saudara semua boleh diberkati Tuhan, ada dalam keadaan yang sehat, ada dalam keadaan yang senantiasa penuh sukacita. Terlebih pagi hari ini kita sudah boleh memuji, membesarkan nama Tuhan, dan saatnya kita akan mengambil waktu sejenak untuk mendengar firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini ya kita ada dalam keadaan yang tanpa kita sadari kita sedang berada dalam keadaan yang sulit, ya kesulitan makin bertambah-tambah, tantangan-tantangan makin selalu hadir di tengah-tengah dunia ini. Bahkan sampai mencapai seluruh kehidupan manusia, siapapun dia, baik orang yang percaya maupun tidak percaya, sama-sama alami tantangan-tantangan yang ada. Dan tantangan-tantangan atau rintangan atau kesukaran-kesukaran dalam hidup ini itu berasal dari berbagai macam hal yang muncul di dunia ini, di tengah-tengah kehidupan umat manusia. Dan ada satu ayat dalam kitab surat Yudas Fatsal 1 ayat yang ketiga. Kebenaran firman Allah pagi ini akan membawa kita melihat ada satu nasihat yang diberikan oleh Tuhan pada pagi hari ini untuk kita semua. Dalam kitab Yudas Fatsal 1 ayat yang ketiga saya akan baca untuk saudara semua. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasehati kamu supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Ini nasihat yang diberikan oleh Yudas. Yudas ini bukan Yudas Iskariot yang menyerahkan Yesus, bukan. Tetapi Yudas, penulis kitab Yudas ini, dia adalah saudara daripada Yakobus, saudara Yesus. Dan dia melihat keadaan pada waktu gereja mula-mula, di abad pertama, ketika kekristenan itu bertumbuh pesat, maka dia melihat ada banyak rintangan, banyak tantangan yang dihadapi oleh orang-orang yang beriman kepada Yesus. Mereka menghadapi berbagai macam kesukaran yang terjadi. Bahkan kalau kita membaca firman Allah, di dalam kitab Kisah Para Rasul menjelaskan lebih jelas sekali kehidupan orang Kristen, orang yang percaya kepada Yesus. Ada banyak yang mereka harus melalui rintangan-rintangan sampai mereka
mengorbankan nyawa mereka juga untuk mempertahankan iman mereka. Tetapi dalam kitab Yudas ini, di sini jelas sekali menjelaskan tentang bagaimana orang yang percaya kepada Tuhan mengalami suatu tantangan yang muncul dari pengajaran-pengajaran palsu yang merajalela pada waktu itu. Dan di samping pengajaran-pengajaran palsu, mereka juga mengalami tantangan kesulitan yang terjadi di abad pertama itu. Tantangan yang begitu hebat yang membuat orang-orang Kristen harus berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Mereka dikejar-kejar dengan berbagai tuduhan-tuduhan yang tidak benar, sehingga muncul penyiksaan-penyiksaan. Rasul-rasul di dalam kitab dalam firman Allah dijelaskan pada waktu mereka melayani di abad pertama itu akhir dari kehidupan daripada rasul-rasul. Banyak yang hidup mereka itu akhirnya mereka harus mengalami penganiayaan, bahkan kematian karena siksaan yang ada. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana firman Allah pada pagi hari ini mengajar supaya kita mempertahankan iman kita. Ya, dikatakan dalam ayat yang ketiga tadi, supaya apa? Kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Bukan hanya pada waktu gereja mula-mula, bahkan kalau saudara membaca di dalam ayat-ayat yang terakhir dari Fatsal ini, ayat-ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa di akhir zaman juga akan terjadi hal-hal yang luar biasa yang dapat menguji iman kita, yang bisa membuat iman kita dan sebagian orang yang percaya kepada Tuhan, kalau kita tidak pelihara iman itu akan luntur. Iman itu akhirnya lemah dan iman itu tidak mengalami pertumbuhan dan menuju pada kematian imannya. Di dalam ayatnya kalau kita membaca dalam Fatsal 1 ini, saudara yang dikasihi Tuhan, coba saudara perhatikan ayatnya yang ke-17. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Kita melihat dalam ayat ini bahwa tantangan dan kesulitan juga itu akan terjadi di akhir zaman ini. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, apakah saudara kuat dalam iman saudara? Seperti ayat ini, ayat 3 menjelaskan, mengajak kita supaya kita mempertahankan iman. Kenapa saudara kita harus mempertahankan iman kita? Ya, kalau kita membaca kebenaran firman Allah, membaca ayat-ayat ini, kitab Yudas hanya satu fatsal saja, jadi saya rasa kalau saudara jemaat di rumah membaca ini hanya dalam beberapa menit saja selesai. Tetapi baca dengan baik-baik, maka di situ akan mengajar kita bahwa kita ini harus mempertahankan iman. Karena apa? Karena perjalanan hidup kita ke depan, ya, perjalanan hidup saya dan saudara di hari yang akan datang itu selalu membutuhkan iman. Ya, sangat dibutuhkan iman itu. Karena Alkitab menjelaskan dalam kitab 2 Korintus pasal 5 ayat 7 bahwa perjalanan kita ini kita akan berjalan itu dengan iman, bukan dengan penglihatan. Ya, kalau kita melihat dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 7 ini harus berjalan dengan iman.
Kalau berjalan dengan penglihatan, maka iman kita itu akan goyah. Kenapa? Karena kita melihat kondisi sekitar kita, segala sesuatu tidak memungkinkan, mungkin segala sesuatu membuat kita rugi. Kondisi sekarang, keadaan sekarang membuat sepertinya iman kita goyah. Kita tidak percaya lagi nanti ke depannya bagaimana. Ya, kita mungkin akan merasa bahwa selesai sudah segala apa yang kita kerjakan hari ini. Karena keadaan yang tidak menguntungkan. Bukan hanya keadaan yang sulit, penyakit juga ada di mana-mana. Di samping penyakit yang merajalela, ya, yang terjadi hari-hari ini juga pengajaran-pengajaran yang tidak benar. Pengajaran palsu yang ada di gereja-gereja muncul. Ya. Ada banyak hal di dalam Alkitab ini menjelaskan bahwa dengan jelas bahwa ada pengajaran-pengajaran palsu dan kesulitan yang ada dari luar masuk ke dalam, kemudian pengajaran-pengajaran yang dari dalam sendiri, kalau kita tidak hati-hati dapat merusak iman kita. Maka kita akan melihat, dengan penglihatan mata jasmani kita melihat di sana kegagalan-kegagalan terjadi. Di sana banyak orang yang meninggalkan Tuhan. Di sana banyak pengajaran-pengajaran yang tidak benar. Sudah di samping itu yang dialami oleh pihak anak-anak Tuhan. Kesulitan-kesulitan. Kesulitan ekonomi, pekerjaan, usaha, dan apapun juga. Itu terjadi. Nah, kalau kita lihat itu secara global, kita melihat semua itu. Iman kita bisa goyah. Tetapi puji Tuhan, 2 Korintus 5 ayat 7 menjelaskan bahwa kita hidup, kita berjalan bukan dengan penglihatan, tetapi harus pakai iman. Ya, memakai iman. Untuk belajar ini saya mengajak saudara melihat dalam Injil Lukas pasal yang kelima. Injil Lukas pasal 5 ayat 1 sampai ayat 6. Kalau saudara membaca Injil Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 6, saudara akan mendapatkan satu cerita tentang pengalaman dari Petrus. Dari sore hari dia berangkat pergi ke danau membawa perahunya untuk mencari ikan. Bahkan semalam-malaman, kata firman Allah dalam Lukas pasal 5 ini, ya, semalam-malaman dia itu berusaha untuk mendapatkan ikan, tetapi tidak mendapatkan seekor pun dia tidak dapatkan. Ya. Akhirnya paginya berikutnya dia pulang. Petrus ini dia pulang dan kita tahu bersama hatinya bagaimana posisinya ketika seorang dia ingin bekerja, mendapatkan hasil, kemudian ternyata dia tidak dapatkan hasil. Yang terjadi apa? Pasti hatinya ini itu merasa kecewa. Hatinya merasa sedih, ya. Kenapa? Ada kegagalan yang terjadi di situ. Ternyata di pinggir danau itu Alkitab mengatakan Yesus ada di situ. Di dalam ayat 1 pasal 5 dalam Injil Lukas. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Saudara perhatikan dari ayat ini. Ayat ini menceritakan bagaimana ketika Petrus pulang, ya, Simon ini pulang, dia menemukan di pantai itu Yesus sedang mengajar dan begitu banyak orang yang ada. Karena dia terdesak sehingga dia membutuhkan tempat untuk berdiri dan akhirnya Yesus memakai perahunya Simon. Dia berdiri di situ dan mulai mengajar. Ketika selesai Yesus mengajar, kita perhatikan ayat selanjutnya. Di dalam ayatnya yang keempat, setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu
untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Saudara perhatikan, ini luar biasa sekali. Petrus ketika dia melihat orang banyak dan Yesus memakai perahunya, yang terjadi setelah itu Yesus menyuruh kepada Petrus untuk tebarkan jalamu. Saudara, dari penglihatan Petrus kita bisa melihat Petrus dia mengerti segala sesuatu tentang danau, dia mengerti segala sesuatu dengan dalam hal menangkap ikan. Maka dalam ayat 5 kalau saudara perhatikan, dia itu berkata kepada Yesus bahwa Yesus, semalaman kami tidak dapat ikan. Dengan penglihatan apalagi hari ini sudah pagi, sudah siang, sudah terang, mana mungkin ada ikan. Jadi kondisi tidak memungkinkan, situasi tidak memungkinkan. Coba saudara perhatikan, apakah hari ini saudara berkata juga bahwa kondisi situasi yang ada sekarang ini sama seperti pada waktu Petrus berada di pagi hari itu, kondisi tidak memungkinkan lagi. Dilihat dengan ilmu bagi mereka ya nelayan bahwa mereka akan berkata ini pagi nggak mungkin dapat ikan. Ini nggak mungkin. Ya. Apa yang terlihat di dalam ayat ini inilah sebagai sesuatu yang mewakili kita memandang dengan penglihatan. Untuk masa depan kita lihat dengan penglihatan kita, maka saya mau sampaikan kita semua pagi ini, kalau kita memandang dengan akal pikiran kita, memandang dengan mata jasmani kita, maka kita akan berkata segala sesuatu keadaan sekarang ini tidak memungkinkan. Tetapi Alkitab berkata dalam 2 Korintus 5 ayat 7 tadi, bahwa masa depan kita, perjalanan kita itu berdasarkan iman, bukan penglihatan. Sehingga ketika Yesus menyuruh Petrus, tebarkan jalamu, apa yang Petrus dia katakan, sepanjang malam kami enggak dapat ikan. Tetapi karena Engkau yang menyuruh, perhatikan kata ini. Karena Yesus yang menyuruh, ini iman saudara. Dalam kondisi yang enggak benar, dalam kondisi yang tidak mendukung, dalam kondisi yang sulit, kalau Yesus yang menyuruh, ini iman. Maka aku akan menebarkan jala. Yang terjadi apa saudara yang dikasihi Tuhan? Kalau Petrus, Simon ini dia memandang hanya dengan pola pikir dia, dengan hikmat dia, dengan kepintaran dia. Dia menilai situasi semua dengan kehebatan dia. Dia tidak akan dapatkan apa-apa. Tetapi ternyata betul, iman ini yang dibutuhkan di hari-hari yang akan datang. Iman bukan penglihatan. Iman akan membawa kita kepada mujizat sekali lagi. Iman akan membawa kepada mujizat-mujizat yang akan datang. Saya percaya, saya yakin bahwa Yesus ada banyak jalan, ada ribuan jalan yang tidak kita bisa selami. Di dalam iman percaya kepada Yesus, jalan itu Tuhan selalu siapkan untuk kita semua. Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa kita harus pertahankan iman? Karena iman kita harus miliki, kita harus pertahankan, karena dengan iman maka kita berkenan di hadapan Tuhan. Coba kita lihat Ibrani pasal 11 ayat 6. Ibrani pasal 11 ayatnya yang ke-6. Ibrani 11 ayat 6 berkata, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saudara perhatikan,
Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, memandang kepada Allah, memandang dengan iman, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada mereka yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi iman ini diperlukan sekali. Kenapa? Dengan iman kita berkenan kepada Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau begitu, bagaimana kita cara mempertahankan iman kita? Kita lihat lagi dalam kitab Yudas pasal 1 ini, ya. Bagaimana cara kita mempertahankan iman? Coba saudara perhatikan ayat yang ke-20 mulai. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, ya, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar iman yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Ayat ini Yudas mengajak kita untuk membangun iman kita. Bagaimana kita membangun iman kita? Kita bangun iman kita di atas dasar iman kita yang paling suci, ya. Dengan mendengar firman Allah, dengan bersekutu membaca firman Allah, bersekutu kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan dengan dalam Roh Kudus, maka kita lihat iman itu akan terpelihara, ya. Iman akan terpelihara walaupun, ya, kita dalam keadaan yang sulit hari-hari ini. Ayat 21, peliharalah dirimu sendiri, demikianlah dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga. Dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan dosa. Ayat 24. Bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Allah yang esa, juru selamat kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Kalau kita membaca dan menyimak ayat ini, maka bagaimana kita mempertahankan iman? Dengan menguatkan diri kita dalam iman melalui firman, melalui pujian, melalui penyembahan, melalui doa. Bagaimana juga kita mempertahankan, ya, kita pelihara diri kita dalam kasih Allah, ya. Kita meyakini selalu bahwa Yesus Kristus sanggup menjaga dan pelihara kita. Ini harus kita miliki. Memiliki keyakinan, ya, bahwa Yesus sanggup menjaga dan pelihara kita dalam setiap kondisi apapun juga. Kiranya Tuhan memberkati saudara semua. Saya percaya sekali lagi, pertahankan imanmu. Belajar kita melihat karena iman sangat dibutuhkan. Tuhan memberkati, ya, jemaat yang ada di rumah. Oma Agnes, Tuhan berkati. Om Yohanes, Pak Yohanes bersama Ibu, ya, Tuhan berkati. Tuhan berkati Om Rehman di rumah, ya. Juga ada banyak mereka yang tua-tua yang rindu untuk beribadah pada Tuhan pagi ini. Saya tidak bisa sebutkan satu persatu jemaat yang ada yang di rumah, ya. Tetapi saya percaya, mari saudara tetap pertahankan iman saudara. Karena kita butuh iman di hari esok. Sampai Tuhan datang kali yang kedua, kita butuh iman. Tanpa iman, kita tidak akan melihat mujizat-mujizat terjadi. Kalau hanya menilai dengan mata jasmani kita, maka kita akan alami kesulitan-kesulitan. Tetapi dengan iman, Anda dan saya, kita semua akan melihat bahwa Tuhan pasti pelihara kita semua. Mari saya undang kita bangkit berdiri, kita naikkan kemurahan-Mu lebih daripada hidup. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan.
Amin, amin. Haleluya. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, bahwa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Sekali lagi katakan, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Murahan-Mu, puji Tuhan, lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, bahwa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Hari ini kami belajar bagaimana firman-Mu datang menasehatkan kami semua untuk tetap mempertahankan iman kami kepadamu. Ada orang yang meninggalkan iman karena kesulitan-kesulitan. Ada orang yang meninggalkan iman karena untuk mencari kedudukan dan kekayaan. Tetapi hari ini, di tengah kesulitan sekalipun, di tengah-tengah keadaan yang tidak menguntungkan bagi kami semua, mungkin ada jemaat hari ini, mereka tinggal dalam keadaan yang sulit. Mereka mengalami hal-hal yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Tetapi pagi ini firman-Mu menasihatkan kami untuk mempertahankan iman. Karena iman itu sangat penting dalam perjalanan hidup kami di hari yang akan datang. Dengan percaya sungguh kepadamu, kami akan melihat mujizat-mujizat Tuhan dapat terjadi. Dengan percaya kepada kuasa-Mu, maka kami akan melihat bahwa Tuhan akan membuka setiap jalan-jalan dalam hidup kami semua. Oleh karena itu pagi ini Tuhan, tanamkan firman-Mu dalam hidup kami. Seluruh jemaat GPDI Mahanaim Taman Holis Indah Bandung, mereka semua terpelihara iman mereka semua. Mereka akan berjalan bukan dengan penglihatan, tetapi dengan iman keyakinan kepada Tuhan. Seperti Simon, dia melihat dan mendengar firman-Mu. Ketika Tuhan menyuruh melakukan dan mengerjakan sesuatu yang harus dikerjakan di tengah keadaan yang tidak mungkin, Simon dia memandang dengan iman kepadamu. Karena Yesus yang menyuruh, aku akan mengerjakan, melakukannya. Dan dia melihat mujizat yang besar terjadi. Begitu juga kami dapat mendengar suara-Mu. Kami bisa mendengar firman-Mu pagi ini. Bahkan berbicara lebih jauh dalam hidup kami. Sehingga kami akan memiliki kekuatan di dalam dunia saat ini. Berkatilah seluruh jemaat Tuhan yang ada. Berikanlah kesehatan dan kekuatan dalam hidup mereka. Berkatilah dengan segala berkat-berkat rohani dalam hidup mereka. Bahkan
segala berkat jasmani akan turun. Apapun yang menjadi keperluan dan kebutuhan mereka, Tuhan akan cukupkan, Tuhan akan berkati. Terima kasih Tuhan, berkati semua yang sudah ambil bagian dalam pelayanan pada pagi hari ini. Turunkanlah berkat secara khusus atas seluruh pelayan-pelayan Tuhan pagi ini. Kami yakin Tuhan sudah memberkati kami semua. Dan kami menyerahkan perjalanan hidup kami selanjutnya, minggu ini, bahkan sepanjang bulan ini, sampai Tuhan datang kali yang kedua ke dalam tangan-Mu. Dan kami percaya Tuhan telah menyediakan berkat khusus bagi semua umat Tuhan pagi ini. Dan kami akan percayakan setiap hidup kami kepada-Mu. Saatnya kami mengangkat kedua belah tangan kami di hadapan-Mu. Dan Tuhan, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat. Turunlah berkat atas hidup jemaat-Mu, atas hidup kami semua. Berkat anugerah dari Allah Bapa di sorga. Kasih kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus. Pertolongan, penghiburan, penyertaan dari Roh Kudus. Sukacita dari Roh Kudus akan tetap tinggal dan menyertai kami semua. Mulai pagi hari ini sampai Tuhan datang kali yang kedua. Kami terima berkat ini dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, atas nama Gembala Sidang, kami sekeluarga dan jemaat pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini mengucapkan selamat hari Minggu buat kita semua, buat saudara semua yang ada di rumah. Semangat terus ya, sampai kita jumpa kembali di rumah Tuhan. Pada saatnya kita bisa kumpul lagi, kita dapat memuji, membesarkan nama Tuhan. Tuhan berkati kita semua. Amin. Puji Tuhan. Hari-hari